Shalom. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Sukacita? Sehat? Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah, satukan hati dan pikiran. Kita serahkan ibadah kita hanya kepada Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Halo adik-adik semua yang baik dan yang di gereja. Selamat hari Minggu semua. Ayo semua bangkit berdiri. Yang online juga berdiri. Kita gerakkan badan kita. Oke? Siap? Oke, kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Mulai dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Mulai titah pertama sampai titah yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian Tuhan, marilah kita berdoa untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, kita bernyanyi lagi. Ayo bangkit berdiri lagi semuanya. Semangat, 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 semangat. Kita bernyanyi kakak. Dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, adik, sekarang kita membaca firman sebagai epistel pada minggu ini, sama seperti minggu yang lalu, yaitu dari kitab Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 50 ayat 15. Sudah ketemu? Di perjanjian lama. Baik, kita sama-sama mengucapkannya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau
dan Engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi kita baca, ayo lantang ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita berdiri untuk mengaku iman kita bersama-sama. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, bangkit berdiri, kita bernyanyi lagi. Kita bernyanyi.
warta sekolah minggu. Hari Minggu, hari ini kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Buat yang online, masih tetap semangat dong kakak. Nah, untuk hari ini pengumumannya lumayan banyak ya, Banyak sekali yang nanya sama kakak seperti ini. Kak, lombanya apa-apa aja sih? Lupa. Aduh, kan Bu Guru suruh nyata. Kapan kak lombanya? Memang sih belum diumumkan ya. Hari ini kak, jam berapa? Tidak hari ini adik-adik. Karena kakak tahu karena kalian masih menghadapi mid semester yang menguras otak kalian untuk menghafal banyak sekali mata pelajaran. Oke? Yang pertama, lomba untuk kelas 0 yang belum sekolah sampai kelas TK atau PAUD atau playgroup seperti itu. Itu adalah mewarnai di mana kak? Di gereja. Nanti disiapkan tempat-tempatnya untuk mewarnai dengan enak dan dengan baik. Kemudian berikutnya disediakan sekolah, disediakan gereja enggak sih kak? Bawa sendiri pensil warnanya, boleh apa aja, terserah. Boleh krayon, boleh pensil kayu, boleh pensil spidol, boleh spidol, boleh untuk melukis silahkan dibebaskan. Apapun jenis pensil warna kalian itu dibebaskan ya adik-adik. Kemudian yang berikutnya kelas 1 sampai kelas 3 SD, yaitu menghafalkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, bla 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 bla, seperti itu kan. Itu harus dihafalkan dengan bagaimana? Dengan sikap berdoa. Bukan gini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu nilainya bagus atau enggak? Tidak bagus. Oke adik-adik, harus menunjukkan sikap berdoa yang benar. Harus hafal doa Bapa kami untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Ingat ya. Kemudian selanjutnya untuk kelas 4 sampai SMP, yaitu menghafal perintah Tuhan. Ada berapa perintah Tuhan? Ada 5 ya? Oh salah, 10. Sorry, ada 10 perintah Tuhan yang harus dihafalkan ya. Kalau tidak hafal ya tidak dapat nilai lah. Sebaik-baik mungkin menghafalkannya ya, sampai kata-katanya pun, sampai titik komanya pun harus ada supaya nilainya baik, bagus seperti itu adik-adik ya. Yang sudah mid sudah bisa menghafalkan, yang belum mid fokus dulu ke midnya ya, karena ini masih beberapa minggu lagi akan dilaksanakannya. Berikutnya adalah ada lagi namanya kayak CCA gitu untuk yang kelas 4 SMP, kayak dikasih pertanyaan satu-satu tapi enggak kelompok satu-satu gitu. Dikumpulkanlah di sini kelas 4 sampai kelas SMP kan, masih dengan protokol kesehatan seperti itu kan. Satu bangku 2 atau 3 orang aja. Nanti ditanya, siapa nama juru selamatmu? Enggak ada yang tahu. Sedih Bu Guru. Siapa nama juru selamatmu? Angkat tangan. Ya. Siapa nama juru selamatmu? Tuhan Yesus Kristus. Gitu pertanyaan itu, banyak pertanyaan nanti. Angkat tangan. Yang bisa jawab dengan benar dikasih hadiah langsung. Hadiahnya apa? Still a secret, masih rahasia ya adik-adik. Kemudian berikutnya jadwal lomba. Jadwal lomba yang akan dilaksanakan. Ingat baik. Ya, mewarnai itu tanggal 27 Maret. Artinya masih sekitar 2 minggu lagi ya. 20 Maret. Seminggu. Oh minggu depan. Oh ya sudah minggu depan kan, minggu ini tanggal 20 ya.
Minggu depan sudah tanggal 27 Maret 2022. Kemudian itu mewarnai kelas 0 TK. Waktunya jam 3 sore di gereja. Kelas 0 TK jam 3 sore. Yang datang boleh kakak abangnya. Untuk sekarang enggak usah lah sayangnya. Yang datang hanya kelas 0 dan TK jam 3 sore. Minggu depan. Minggu kapan? Minggu depannya adik-adik ya, yang kelas 0 TK. Minggu depan tanggal 27 yaitu hari Minggu. Jam 3 sore itu hanya khusus lomba mewarnai. Dengan syarat abang, kakak, adik, apapun itu tidak boleh ikut supaya tidak terlalu ramai ya. Yang masih kelas 0, kelas TK ikut semua ya. Bawa pewarna masing-masing adik-adik ya. Kemudian selanjutnya lomba doa Bapa Kami itu minggu depannya lagi tanggal 3 April ya. Tanggal 3 April masih sama jam 3 sore juga. Itu lomba Bapa Kami khusus kelas 1 sampai kelas 3 SD ya. Kelas 1 sampai kelas 3 SD 2 minggu lagi alias tanggal 3 April 2022 itu lomba doa Bapa Kami ya. Ayo semangat, masih ada 2 minggu untuk menghafal doa Bapa Kami dengan sikap yang benar dan tutur kata yang benar dan penggalan-penggalan yang benar. Oke? Kemudian berikutnya untuk kelas 4 sampai SMP itu tanggal 10 April, artinya minggu depannya lagi. Berarti 3 minggu berturut-turut kita ada kegiatan melomba. Oke? Ikuti sesuai dengan kelas masing-masing. Kelas 4 sampai SMP itu lomba menghafal 10 perintah Tuhan tanggal 10 April jam 3 sore. Oke? Tidak pernah kakak bosan-bosan mengucapkan harus memakai masker dan cuci tangan, dan ingat kalau lagi batuk atau flu tidak boleh datang. Oke adik-adik, harus jaga kesehatan, banyak minum air putih. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan telur Paskah. Ayo buat mama papanya. Mama, papa, Bu Guru suruh ngumpulkan telur Paskah. Kapan? Mulai tanggal 16 April. Tahu tanggal berapa? Tanggal 16 April jam 5 sore alias masih sekitar sebulan lagi sih kurang lebih ya. 16 April ya. Ingat, jangan nanti sore diantarkan. Capek deh, siapa yang makan nanti misalnya dikasih 30, siapa makan 30 telurnya? Kan gitu ya adik-adik. Tanggal 16 April, ingat tanggal berapa? 16 April untuk mengumpulkan telur Paskah yang sudah matang atau yang masih mentah. Yang sudah matang, yang sudah direbus. Jangan yang masih mentah. Itu kita mau buat kue atau mau buat telur Paskah kan gitu kan. Harus direbus. Oke adik-adik, tanggal 16 April. Bukan hari ini atau bukan yang berikutnya ya. Ingat 18 April. Dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Bu Guru tunggu di gereja. Oke? Ada pertanyaan adik-adik yang di sini? Wajib ikut. Lombanya harus ikut. Ya, kalau nggak wajib ngapain ada lomba? Harus wajib ya adik-adik ya. Yang online, yang masih ada pertanyaan, ditunggu di WA Bu Guru masing-masing. Yang ada WA Bu Gurunya silahkan ditanyakan, akan kami layani dan akan Ibu Guru jawab dengan baik. Oke adik-adik, jangan lupa yang harus kalian lakukan.
Yang pertama, pakai masker. Tadi Bu Guru buka karena engap-engap, tadi habis goyang-goyang engap-engap. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan setiap hari. Pulang gereja nih, cuci tangan sampai di rumah, ya. Pakai hand sanitizer. Jangan ngumpul-ngumpul sembarangan, oke? Ini juga nih duduknya nih. Natalia geser. Ini Abang. Steven, kamu geser. Albert lagi kan, tua salah menyebut tua jadi Bu Guru. Oke, Arnold, ya, oke. Sampai di situ adik-adik. Ada tambahan? Udah. Ada tambahan kah? Oh, ada tambahan dari Inang Sintua. Jadi lomba khusus untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, karena kita semua menyadari ada yang sekolahnya di negeri, ada yang di swasta. Teristimewa yang sekolahnya di swasta Katolik ya. Doa Bapa Kaminya beda. Tapi nanti Abang Edo akan sediakan lembaran yang sudah mencatatkan, menuliskan doa Bapa Kami yang akan diperlombakan sesuai dengan agenda HKBP. Ya, jadi yang sekolahnya di swasta Katolik memang berbeda doa Bapa Kaminya ya sayang ya. Nanti Bang Edo akan sediakan doa Bapa Kami yang sesuai dengan agenda HKBP. Oke, begitu juga hukum Tauratnya yang akan dilombakan bagi kelas 4 sampai SMP. Kalau di agenda anak kecil, anak sekolah minggu yang sering dibacakan Inang par agenda itu siapapun yang meragenda waktu itu kan dituliskan sering mengucapkan jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina. Di agenda dewasa ada perbedaannya. Jadi nanti Bang Edo juga akan tuliskan perintah Tuhan yang 10 itu sesuai dengan agenda dewasa. Kenapa Nang? Kita kan masih sekolah minggu. Kelak kalian juga akan dewasa. Jadi dari sekarang dipersiapkan aja untuk tahu hukum Taurat yang digunakan di agenda HKBP untuk dewasa. Kan nanti anak-anak sekolah minggu jadi orang dewasa juga, kayak kakak sekolah minggunya, kayak Inang Sintua yang maragenda ya. Oke, bisa mengerti. Ada enggak yang udah kelas 4 di sini? Angkat tangan. Kelas 4 sampai SMP siapa? Duh, tangannya kenapa disimpan? Coba tinggi-tinggi. Nah, nanti Bang Edo tolong ya, Bang Edo ya, dicatatkan juga perintah Tuhan 1 sampai 10 yang untuk dilombakan itu. Bang Edo lihat aja dari agenda ya. Nah, doa Bapa Kaminya juga. Jadi biar seragam ya. Kalau ada perubahan sedikit-sedikit nanti sudah bisa diperbaiki ya. Jadi kita karena kita HKBP, kita hafalkannya sesuai dengan aturan yang ada di HKBP. HKBP-nya bukan di Jeruju aja loh, HKBP muanya di seluruh penjuru dunia. Oke, itu aja tambahannya. Kalau mewarnai sih udah Kak Yosta bilang tadi bebas-bebas aja ya. Oke, sekian tambahannya Kak Yos. Baik, kita Oke, bernyanyi adik-adik. kembali sambil mengumpulkan persembahan. Oke adik-adik mengumpulkan siapkan persembahannya. Sudah siapkan persembahannya, ayo kita bernyanyi. Itu baik bagiku di
Lopit tangannya, ambil sikap doa, kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memberi kami kuat dan sehat. Hingga saat ini Tuhan beri kami sehat bahkan waktu. Meskipun ada banyak sekolah minggu yang belum mengetahui bahwa kami sudah dapat beribadah di rumah Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah untuk minggu-minggu berikutnya anak-anak sekolah minggu yang lain juga boleh hadir di rumah Tuhan, bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu, dan kami semuanya akan berbahagia disapa oleh firman-Mu. Pagi ini Tuhan, kami semuanya sudah menahan rindu untuk bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Karenanya kami baik yang sudah hadir di sini maupun yang masih di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu ini secara live, kami akan mendengarkan dengan sungguh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami akan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang sudah hadir dan yang masih tetap di rumah oleh karena situasi. Selamat hari Minggu semua. Nyaringkan sedikit supaya adik-adik teman-teman yang ada di rumah itu dengar kalau kalian juga sudah hadir di sini loh. Selamat hari Minggu buat semua. Iya, Tuhan pasti senang juga karena ternyata anak-anak sekolah minggu yang dipelihara dan diberkati semuanya tetap semangat. Kita akan dengarkan firman Tuhan pagi ini yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yuk dibuka Alkitabnya. Ada kakak-kakak dan abang-abang yang bisa bantu di situ. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ayat 11. Sembari mencari, Inang bacakan dari depan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang benar, besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Sihir. Siapa yang pernah melihat atau menonton film-film sihir di TV? Ada? Nah, siapa lagi? Biasanya ya film-film sihir itu menggoda kita, menggoda anak-anak kecil itu supaya merasa kagum oleh perbuatan-perbuatannya yang adalah kita garis bawahi. Sihir itu bukan karena perbuatan atau terjadi karena kuasa Tuhan, tapi karena kekuatan iblis. Loh, emang bisa Nang? Iblis berbuat hebat? Bisa. Inang cerita sedikit mundur ke belakang ya.
ketika bangsa Israel masih diperbudak di Mesir, tuh mereka ingin bebas dari Mesir. Lalu mereka itu menghadap Firaun supaya mereka dibebaskan. Siapa yang mau memimpin kalian, katanya. Ada pemimpin kami yang bisa. Jadi si pemimpin yang mereka hadapkan ini dibawa kepada Firaun. Nih, lihat nih. Dia bisa mengubah ular. Pak sihir itu kan mendatangkan ular banyak. Ternyata si ahli sihir itu lupa kalau Tuhan lebih hebat. Datanglah si ular ciptaan Tuhan yang memang diminta dengan sungguh untuk memperlihatkan kebesaran Tuhan. Datang si ular ciptaan Tuhan itu memakan ular-ular si ahli sihir tadi. Nah, karena itu apa yang akan kita ingin ambil hikmahnya di sini, bahwasanya semua yang bukan datangnya dari Tuhan pasti kalah oleh kuasa Tuhan. Tuh, Bang, coba tunjukkan tuh gambar-gambar yang pertama itu, Bang, yang di slide. Coba lihat semuanya ke depan. Itu ada gambarnya itu. Gambar yang pertama itu, apa hubungannya sih orang nyapu dengan kuasa Tuhan? Nah, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, ya, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, dia mau melakukan dengan ikhlas. Dia mau melakukan dengan sungguh tidak terpaksa, dan dia mau melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mengharapkan nanti kalau saya nyapu bersih nih halaman akan papa mama beri hadiah, atau kalau bunga ini kupelihara nanti bunga ini akan kujual. Memang sih, ya, memang sih itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Tetapi yang pasti ciptaan Tuhan harus dipelihara dengan baik, karena seperti kisah-kisah minggu lalu ketika kita masih live streaming, semua makhluk hidup, apakah dia tumbuhan, apakah dia hewan dan manusia, adalah ciptaan Tuhan yang bisa hidup saling berdampingan dan saling memberi kebaikan. Masa iya sih, Nang? Iya. Seperti contoh-contoh minggu-minggu kemarin, di hari panas, pohon teduh memberikan kita naungan dan memberi rasa teduh kalau kita berteduh di bawahnya. Tanaman yang ada di depan altar ini dapat membuat rumah Tuhan ini menjadi indah. Kamu senang enggak melihat tanaman ini? Senang? Itu pasti. Lalu yang berikutnya, orang yang diperintah oleh Tuhan berbeda dengan yang diperintah oleh iblis. Seperti gambar yang kedua ini, dia dengan sadar mau memelihara lingkungan. Dan apa tuh? Apa yang dimasukkannya ke dalam tong itu? Coba sebutkan semuanya, sayang, nyaring-nyaring. Apa yang dilakukannya itu? Benar, dia buang sampah pada tempatnya. Ini juga pembelajaran loh. Kalau ada sampah misalnya tisu ketika kita selama beribadah sekolah minggu, karena kita itu kan barangkali tangannya keringatan,
dilap pakai tisu, dironyokin tisunya, jangan ditinggalkan di situ ya Pung ya. Nanti ada kok tempat sampah di depan sana. Nanti ketika pulang diambil sampahnya, ditaruh di tong sampah. Nah, itu berlakunya hanya di gereja kan, buang sampah di tempatnya. Ya enggak lah, dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat bermain, atau di mana saja kita berada, senantiasa sampah yang kita punya biar kita tempatkan di tempat sampah. Itulah bedanya orang yang, anak yang hatinya dikuasai oleh Tuhan dan yang bukan Tuhan atau iblis. Karena kan yang dikuasai bukan Tuhan itu kan gini, ngapain juga ada kok petugas kebersihan, biar aja di situ. Atau di jalan raya, ada kok petugas kebersihan jalan raya tuh yang baju-baju kuning tuh, habis dia kan sekarang kalau makan di jalan nggak bisa lagi ya karena kita harus pakai masker. Barangkali habis remas-remas kertas kan, remas-remas tisu kayak dibuang aja gitu. Tunggu sampai kita turun dulu dari kendaraan, nanti buanglah di tempat yang memang adalah tempat sampah ya. Terus yang berikutnya itu yang ketiga tuh apalah itu? Siapa yang bisa tebak itu gambar apa tuh? Bang, coba Bang yang gambar ketiga itu coba. Bang Edo apa tuh Bang Edo? Orang itu Bang, apa itu? Airnya itu sudah berkelimpahan, kerannya tidak ditutup sehingga airnya terus mengalir membasahi lantai. Kerugian apa yang kita dapatkan dari peristiwa seperti itu? Coba siapa yang bisa jawab? Kalau airnya melimpah ruah terus seperti itu, ayo siapa jawab nih? Yuk, kerugian apa yang bakal kita alami? Mamanya akan bengkak bayaran PDAM-nya. Terus apa lagi? Mamanya akan muarah-muarah karena lantainya banjir. Airnya tidak ditutup atau dimatikan. Yang capek siapa? Yang capek ya semua-muanya. Mamanya capek mengeringkan lantai. Kamu juga pasti capek karena pasti ikutan disuruh ngepel lantainya. Senang? Pasti tidak, karena harus ikut-ikutan membersihkan lantai. Lalu yang keempat, coba tebak tuh gambar apa tuh Bang? Iya, dia mau memberi makan hewan peliharaan ya. Nah, berani pelihara hewan, bertanggung jawab untuk memelihara dengan baik. Hewan saja harus dipelihara ya dengan baik karena kita mau memeliharanya. Nah, seperti kita mau memelihara hewan dengan baik, lebih daripada itu Tuhan pelihara kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, pasti Tuhan memelihara kita dengan baik, lebih dari apa yang terbaik. Lalu yang terakhir itu adalah kita mau melihat semua ciptaan Tuhan dengan bahagia, bersyukur atas ciptaan Tuhan yang dapat kita nikmati, bersyukur dengan sukacita. Bersyukur itu tadi kayak Kak Yosta itu ya, bersyukur tangannya tidak malas, suaranya juga gembira. Itu menunjukkan rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan. Jadi kita harus mau mensyukuri apa yang Tuhan beri dengan satu, kita punya kasih. Kasih kepada siapa? Semua ciptaan Tuhan. Lalu kepada siapa lagi? Kepada sesama. Terus apalagi? Kita mau
menghargai apa yang sudah Tuhan beri. Apa nak? Kita diberi kepintaran, hikmat. Jadi anak yang pintar harus mau bertahan untuk terus tetap pintar. Untuk bisa tetap pintar harus mau belajar dengan baik. Untuk bisa membuktikan bahwa kita pintar, waktu ujian kita harus jujur. Waktu diberikan PR kita harus mau jujur. Kerjakan dengan baik. Jangan karena sudah terlalu banyak PR, nyontek aja deh, ya. Nyontek aja deh, ya. Tidak, tapi usahakanlah mulai dari sekarang mau menghargai pemberian Tuhan dengan jujur. Itu kan kepintaran pemberian Tuhan. Nah, kalau dipelihara dengan baik, maka pintar itu akan bertahan mulai dari sekarang sampai nanti besar, sampai nanti dewasa. Ya, hargai pemberian Tuhan dengan memelihara semua yang ada pada kita. Ya, memelihara semua yang ada pada kita. Apa itu? Badan ini dipelihara kan pemberian Tuhan. Waktunya juga dipelihara, ya. Baik, ada banyak tadi yang sudah dapat kita bagikan dengan teman-teman. Bukti bahwa kita hadir di sekolah minggu, berbagilah dengan teman. Kami kemarin udah sekolah minggu loh di gereja. Yuk minggu depan kita ke gereja sama-sama ya. Tapi kita tetap prokes, oke? Baik, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kita harus mau hidup mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Pelihara dengan baik, pasti Tuhan senang melihat kita semua mau memelihara apa yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan anugerahkan banyak sekali yang harus kami pelihara. Sehat dan kuat, pintar dan jujur, penuh kasih. Kami akan pelihara itu supaya nyatalah bahwa kami semua adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Bapa, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Oke adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dan semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbuka, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra.
mengambil sikap doa yang baik, Pung. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Kita semua mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, sampai Shalom. jumpa minggu depan. Kabarkan kepada teman-teman bahwa kita sudah bisa tatap muka ya. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba. Kak Yos tadi lupa, lombanya ada hadiah loh. Ada dong. Piala. Iya, dapat piala. Oke, adik-adik. Yang online, semangat. Yang masih ulangan, yang masih mau menghafal untuk lomba-lomba, mewarnai. Banyak latihan di rumah ya adik-adik. Semoga semua pandemi ini bisa berlalu. Bye-bye adik-adik, Tuhan berkati.